Buat kalian yang selama ini ngerasa sulit banget berhubungan sama orang lain, sulit banget untuk punya hubungan yang jangka panjang, ataupun yang saat ini ngerasa aku nggak bisa mengkomunikasikan apa yang aku rasain, tolong dengerin cerita aku yang ini ya. Hai, kenalin nama aku Pei, aku seorang adult ADHD, aku didiagnosa 2 tahun lalu, jadi aku baru didiagnosa itu setelah usia aku dewasa dan bisa disebut late diagnosis ya. Mungkin teman-teman yang udah banyak banget baca atau nonton konten tentang ADHD, salah satunya tahu ya bahwa ciri-ciri dari ADHD adalah kita punya kesulitan dalam memiliki hubungan yang jangka panjang dengan seseorang, mengkomunikasikan apa yang kita rasain. Dan video ini sebenarnya bukan untuk flexing, tapi aku cuman mau ceritain perjalanan aku sebagai seorang ADHD dan ternyata mengetahui atau terdiagnosa sebagai ADHD terus belajar apa aja ADHD traits itu memberikan suatu dampak yang positif di hidup aku. First of all, aku mau cerita dulu. Jadi 2 hari ini tuh keluarga suami itu datang dan ada acara keluarga, dan berarti selama 2 hari itu aku akan ngobrol sama orang yang jarang biasa aku ngobrol. Dan they are so kind, mereka baik dengan setiap karakteristik tentu aja yang berbeda-beda ya. Tapi buat aku yang jarang banget berkomunikasi dengan manusia selain anak-anak yang kerja di klinik sama klien dan suami aku, itu kayaknya adalah salah satu waktu di mana energi sosial aku bakalan terkuras. Tapi aku mau share, satu hal yang terjadi di beberapa waktu di 2 hari tersebut. Salah satunya adalah karena aku ngantuk dan kurang tidur, dan juga banyak banget yang aku kerjain, aku pikirin sekarang. Mungkin teman-teman yang udah nonton video aku bahwa aku ngadain program 3 program ADHD, itu juga salah satu yang jadi pikiran aku tuh jadi oversharing banget dan kembali ke habit aku yaitu mendominasi pembicaraan. Nah, setelah kumpul-kumpul selesai sama keluarga suami, aku pulang dengan perasaan yang sangat berasa bersalah karena aku ngerasa kayaknya pokoknya apa yang aku bahas itu sangat-sangat tidak tepat, dan aku ngomong sama suami aku merasa bersalah bla 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 gitu ya. Lalu, dengan kesadaran bahwa memang salah satu ciri khas, dari ADHD yang aku miliki adalah rejection sensory disorder aku, jadi aku sangat gampang peka gitu, takut banget sama rejection. Itu membuat aku sadar, oke, aku tuh udah berencana bakalan WhatsApp, dan minta maaf karena kayak tadi terlalu dominan, nggak mau bertanya. Suami aku ngasih masukan yang positif kayak, kenapa nggak dengerin dan lain-lain." Sebenarnya aku jarang banget kayak gitu kata suami aku. Jadi kalau aku sama teman-teman lama aku, yang dalam tanda kutip aku udah nyaman, aku tuh nggak gitu. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang baru, eee, apa namanya, aku jadi caper gitu ya, seperti itulah intinya. Tentu saja aku tidak suka karakteristik ini dari dulu sampai sekarang. Dan ketika aku dikasih tahu gitu, aku baru tek, "Oh iya ya, kenapa ya aku harus melakukan hal itu?" Eee, dan setelah aku merenungkan itu dan tentu saja menggunakan teknologi mandi air dingin ya, aku ngerasa, "Iya ya, kenapa ya? Apa?" gitu. Ternyata aku mengulik lagi ke masa lalu aku, ketakutan aku kalau misalkan aku nggak kayak semangat, ngomong berapi-api, orang tuh nyangkain aku bete, nyangkain aku tuh kayak nggak suka. Tapi ketika aku setelah itu kan kita pulang ke rumah kan, ngobrolnya pasti pulang rumah, terus habis itu kita makan malam. Nah, pada saat makan malam aku lebih duduk, lebih mindful dan ngerasa, "Oh, I don't have to do," gitu. Aku tuh nggak perlu lagi ngelakuin hal-hal yang dulu aku lakuin gitu. Karena mereka accept aku dengan baik sebenarnya, nggak perlu seperti itu. Dan besoknya lagi ketika kumpul keluarga, aku lebih mindful lagi, walaupun sebenarnya aku rada tegang karena aku nggak bisa tidur sampai setengah 2 malam dan bangun setengah 6 subuh. Itu kurang tidur ya, dan aku langsung kerja lagi. Nah, jadi waktu kumpul-kumpul gitu aku udah terus satu ujian lagi adalah aku cuman dari pagi itu cuman makan telur satu dan sepanjang hari bersama dengan kegiatan yang, tidak terschedule lah pada saat itu. Jadi aku ngerasa kayak, wow gitu ya, ternyata mengetahui sebagai ciri-ciri ADHD, terus belajar gimana sih orang-orang lain berhasil gitu, menjadi produktif, punya relationship juga dengan orang-orang, itu ternyata seperti ini. Memang pasti ada faktor juga orang-orang sekeliling aku yang baik, maksudnya dalam artian menerima keunikan aku dan mereka basically adalah orang-orang yang, mau merangkul ya gitu. Tapi di sisi yang lain, aku nggak mengambil sikap menjaga jarak. Karena biasanya kalau aku nggak nyaman, aku akan jaga jarak. Karena aku takut dihakimi, RSD aku aktif banget. Beda kalau aku kumpul sama sahabat-sahabat aku. Apalagi sahabat aku yang psikolog ya. Kalau sama beliau tuh kayak aku udah, ya udah unmasking banget gitu. Nggak ada proses masking sama sekali. So, aku sangat bersyukur banget,
wah ini perjalanan satu milestone lagi yang aku alamin, dan aku pengen share ini sama teman-teman. So, one day gitu, ketika kita grow up terus, belajar terus, I believe gitu kita akan ketemu orang-orang yang seperti ini, yang menerima kita. Dan ketika kita make something wrong like this, kita tuh kayak bakalan ternyata baik-baik aja gitu, ternyata dunia nggak runtuh kayak gitu.